الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح والد هدينا سكي من هدي أسلام والد هدي أحمد غزالي من هدي أرشد أمي هدي ست سنة لدي هدي محمد صالح شيخنا كيدي محمد محمد بن كيدي عبد الرحمن شيخنا كيدي مرشد بن هدي حسن شيخنا كيدي عبد الوهاب بن كيدي عبد الصمد شيخنا كيدي محمد محمد الأنصار شيخنا كيدي شريف حازم شيخنا كيدي أحمد شريف بن عبد الغني شيخنا كيدي عبد الزين بن هدي محمد زين شيخنا كيدي محمد حسين محبوب شيخنا كيدي جمهري موسى شيخنا كيدي عبد المعطي صالح شيخنا كيدي أحمد زين ميدان شيخنا كيدي محمد سالم اختار سيد محمد بن علاوي عباس المالكي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب الدين ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istiqad minan nawm wa adabil lubs. Pasal tentang adab bangun tidur dan adab berpakaian. Kenapa ini kita mulai di sini? Sebagaimana di awal kata Imam Ghazali, kalau ingin ma'rifat maka hidup kita sehari-harinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus senantiasa bersama Allah. Maka dia mulai babnya bab dari mulai bangun tidur. Dia kasih judul adab istiqadin naum, adab bangun tidur menurut versi ulama tasawuf. Kalau ulama syariat lain lagi ya, lain lagi. Ini versi ulama tasawuf. Ada kesamaan, ada penyempurnaan, juga ada perbedaan dengan apa yang kita sudah pelajari. Hadis pertama sakitatun bi wa'din nusahi. Di sebagian kitab judul ini tidak ada. Wa idza staiqazta, kalau Anda bangun tidur, ai aradal istiqalah, Anda ingin bangun dari tidur, minan naumi li tahsilil fadilatil udma, agar Anda ketika bangun tidur mendapatkan keutamaan yang besar. Fajtahid fi talabi ayyastayqadha qabla tulu'il fajri, maka berusaha Anda untuk mendapatkan bangun tidur sebelum subuh. Qabla tulu'il fajri. Kata Imam Ghazali, kalau mau makrifat dimulai dari bangun tidur, bangunnya sebelum subuh. Udah ya, alhamdulillah udah kalau subuh kita nggak ngaji nih, kita nggak main jamaah, udah insya Allah. Yang ini udah insya Allah. Nanti kenapa harus itu dijelaskan di belakang? Litusalliya awalal waqti, supaya Anda bisa sholat subuh di awal waktu. Bahkan dia tidak menyebut tahajud. Ketika dia bilang bangun sebelum subuh, supaya sholat subuhnya di awal waktu, bukan sholat tahajud.
Artinya ketika bangun tidur, niat kita sudah niat ibadah. Jangan sampai subuh tertinggal dari awal waktu. Ini hidup bersama Allah. Nah, jangan tidur bangun ketika azan subuh terdengar. Lalu saya sudah sampaikan, menurut ulama tasawuf, orang yang ke masjid setelah azan itu orang lalai. Lalai itu lupa gitu ya. Lalai itu tidak tidak konsen, tidak care terhadap ibadah, sampai harus ada yang gor dulu. Hayya 'alas shalah. Udah zuhur ya, lalai. Emang nggak tahu setiap hari jam 12 kurang 10 zuhur? Nggak tahu. Kalau tahu kan mestinya sebelum dipanggil udah dipersiapkan, sebab yang manggil adalah Allah. Setengah 12 sudah oke mestinya. Tapi kan kita di rumah udahnya belum kan. Maka ulama tasawuf, kalau ada orang yang sholatnya habis azan baru ke masjid, itu orang lalai. Imam Ghazali mengatakan, mulai yuk bangun subuh, bangun pagi sebelum subuh. Niatnya supaya sholat subuhnya di awal waktu. Li'anna ad-daghlisa awla minat tanwir. Sebab gelap itu lebih utama dibanding terang. Gelap itu lebih utama dibanding terang. Li'anna insan, sebab manusia idza syara'a bis shalah, kalau dia mulai masuk di sholat subuh atau dimulai dengan sholat tahajud min awal waktu, sholat subuh di awal waktu, wa bidzalika dzulmatun, dan ketika dia mulai sembahyang subuh kayak tadi kita masih gelap, karena malaikatul laili hadiratan, maka malaikat yang bertugas di malam hari masih ada. Maka kita sholat ketika kita bilang Allahu Akbar wa Qur'an al-fajri kana mashhuda, bacaan sholat subuh disaksikan oleh malaikat yang bertugas di malamnya. Kemudian thumma idza qaddatis salatu bisababi tartilil Qur'an, kemudian kalau sholatnya lama disebabkan baca Qur'annya tartil satu-satu bacanya, enggak ditarik, enggak ngebut, enggak. Dulu kita juga lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tartil panjang lama bacaannya, hatta waqaradahu, sampai nampak seperti sudah mulai terang. Kanat malaikatun nahari hadiratan aidan, maka malaikat yang bertugas siang hari pun menyaksikan kita sholat subuh. Berarti ada dua sif malaikat yang menyaksikan kita sholat subuh. Ketika sholatnya masih malam, bubarnya sudah kelihatan terang-terang. Itu keutamaan bangun sebelum subuh. Di situ tuh hatinya tuh. Ini bukan kalau sholatnya jamaah 27 kali. Apa itu bukan, itu syariat. Itu syariat. Sholat di awal waktu kan dicintai. Bukan di situ, bukan. Seakan-akan yang Abu mengatakan, rasakan di hati Anda, bayangkan di pikiran Anda takbiratul ihram, ada jutaan malaikat yang menyaksikan Anda. Lalu mereka naik membawa catatan amal baik Anda tahiyat akhir pun ada jutaan malaikat yang bukan kali pertama ikut mencatat amal ibadah Anda untuk dilaporkan besok ketika naik di kepada Allah. Dua sif malaikat yang mencatat kebaikan Anda. Bayangkan itunya, rasakan itunya, Anda beruntung. Kalau kita sok lebih ke hati, kalau pakai otak, lama
terlambat juga 1 rakaat masih jamaah. Nah itu kalau kita lihat orang azan juga kita jalan masih keburu, orang mau makan 11 menit habis azan masih lama, kita sampai masih angkat 3, keburu ke 2 rakaat kuliah keburu ya. Itu saya. Kalau tasawuf begitu, rasakan ketika ada takbir Allahu Akbar, malaikat yang bertugas malam jutaan mencatat amal ibadah. Ini nanti dapat 1 rakaat atau 1,5 rakaat, mereka naik ke atas nih karena sudah selesai ya. Udah mulai perang-perangan, yang siap turun tuh jutaan mereka melihat kita turun lagi akhir dicatat tuh. Maka yang di awal mencatat, yang di akhir mencatat. Beruntung gitu, kira-kira gitu, beruntung. Nah, maka kalau habis sholat pikiran kali ya, pikiran supaya sampai nanti waktu yang ada perang. Kita jangan bebankan dulu belum perang. Oh sudah, kira-kira gitu yang diinginkan ke hati kita. Kan nama kita belum ada di situ. Loh, di hati kita belum ada rasa itu. Loh, pokoknya di kita subuh awal waktu lebih afdol itu aja baru sekeras itu aja. Itu juga keren. Namanya juga syariat, pelan-pelan nanti menuju dari mulai toleran syariat pelan-pelan. Lagi diajarin Imam Ghazali, ya itu rasakan. Wa aydan kata Imam Nawawi Al-Bandani juga al-insanu manusia idza syara'a fi sholati subhi, kalau dia mulai salat subuh fi awalil min awali hadzal waqti, di awal waktu wa mutaddatil qira'atu, dan lama bacaannya, fa fi asna'i hadzal waqti, di tengah-tengah waktu ini yang khaliful alam, berganti alam semesta, minaz zulmati ila daw, dari gelap menuju terang. Fazulmatu, maka gelap itu seakan-akan munasabatun bil mauti wal adami, persesuaian antara kematian dan ketiadaan. Gelap adalah simbol kematian, gelap adalah simbol ketiadaan. Sementara wadau munasabatun bil hayati wal wujud, sementara siang adalah simbol kehidupan dan simbol keadaan kita, eksistensi. Ketika kita bicara malam, malam berarti ibarat sebuah simbol kematian dan ketiadaan. Sementara siang, terang adalah simbol kita hidup dan kita ada. Sehingga bal insanu, maka manusia, lama qama min manamihi, ketika dia bangun dari tidurnya, faka'annahu intaqala minal mauti ilal hayat, seakan-akan dia pindah dari kematian dan kehidupan. Semalam mati, iya, gelap, tidur adalah sebuah bentuk kematian. Ketika kita hidup, kita bangun, kemudian sebelum subuh kita udah bangun, maka seakan-akan kita kembali dalam kehidupan. Bersyukurlah Allah masih memberikan nikmat hidup sama kita. Maka doanya nanti diajarkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berapa banyak orang tidur kagak bangun? Jadi yang coba disentuh oleh tasawuf itu adalah itu, ente ketika udah tidur bangun lagi, itu nikmat yang luar biasa. Jadi rasakan itu. Jadi kalau bangun tidur masih puyeng-puyeng dikit, asik sebab masih hidup. Ya Allah, bangun tidur pahala beratnya, alhamdulillah masih hidup, daripada kalau enteng tapi mati. Dan semua kita bicara kematian dan kehidupan, mana yang lebih suka? Kehidupan. Padahal kita tahu mana yang lebih indah. Kematian kehidupan kita nggak tahu kan? Tapi bagi kita yang namanya mati adalah negatif, hidup adalah positif. Itu bagi kita. Walaupun bagi Allah semuanya baik. Nah, bahkan nanti di antara tanda-tanda hari kiamat ada orang yang stres jalan-jalan di kuburan. Ya Allah, enak banget ya udah mati ya.
Gua masih hidup susah banget ini hidup rasanya. Di kubur ngomongin tuh enakan lu, padahal udah mati. Nanti kalau udah orang banyak ngomong begitu, udah dikira kiamat Pak. Seakan-akan kita pindah dari kehidupan dan kematian. Selanjutnya, bahkan wa minal adami ilal wujud, dan dari ketiadaan menjadi ada. Ini kan kalau dicari ke tauhid kan, kita itu kan dari tidak ada menjadi ada. Maka Allah sifatnya wujud, qidam, baqo. Kalau terjemahkan, Allah dimulai dari ada, kemudian ada, dan terus ada. Wujud artinya ada, qidam artinya kekal, dahulu ada, baqo artinya kekal, ada. Maka Allah dimulai dari ada, kemudian menjadi ada, dan terus ada. Bisa dipahami? Sementara kita dimulai dari tidak ada, lalu menjadi ada, dan kembali tidak ada. Saya lahir tahun 74 Pak. Maka ketika tahun 70 saya tidak ada. Tahun 74 saya ada. Nanti ketika saya meninggal dunia saya kembali tidak. Tapi ketika saya lahir sebelum saya lahir tahun 70 Allah sudah ada. Gitu ya. Ketika sekarang saya hidup Allah pun masih ada. Dan ketika saya meninggal besok pun Allah tetap ada. Itu namanya wujud, qidam, baqo. Dipahami aja Pak. Nah, maka manusia sebenarnya dimulai dari tidak ada. Seakan-akan ketika dia tidur dia kembali tidak ada, ketika dia bangun dia kembali ada. Kemudian bahkan kata Imam Nawawi wa minas sukuni ilal harakat, dan disebabkan bangun tidur kita berpindah dari yang tadinya sukun diam kemudian menjadi bergerak. Yang tadinya tidak ada usaha menjadi usaha, yang tadinya tidak bisa jalan menjadi jalan. Itu konsekuensi pemahaman filosofi dari malam berganti dengan terang, gelap berganti dengan terang. Wa hadhil halatul ajibiyatu, ini dia. Dan kondisi yang luar biasa ini kata Imam Nawawi, tashhadul uqul, menyebabkan orang-orang yang bermain otaknya pintar, cerdas, bisa nangkap apa yang Allah sampaikan itu, bi annahu la yaqdiru ala hadzal taklifi illa al-khaliqu bil hikmah, bahwasanya tidak ada yang sanggup untuk memindahkan dari satu kondisi kepada kondisi kecuali zat yang maha menciptakan, dan pasti ada hikmah. Nah, jadi ketika kita tidur kemudian kita bangun, pertanyaannya, kenapa kalau malam kita gampang tidur dan bisa lama tidur, nikmat tidur, sementara tidur siang 2 jam aja udah lama benar tidur siang. Dan ada orang yang nggak bisa tidur ketika siang, tapi kalau udah bicara malam itu semuanya rata-rata tidur. Dan hebatnya ketika kita bangun, dipaksa atau tidak dipaksa, kita kemudian menjadi kembali segar, kembali jalan. Perbedaan itu tuh, itu tuh, dari tidur menjadi bangun, dari pulas menjadi sadar, dari mimpi menjadi kenyataan. Ini kalau dipikirin luar biasa. Yang menyebabkan bapak-bapak mimpi dari badan bapak apa? Hati, mata, telinga, otak, jantung. Apa yang menyebabkan bapak-bapak ini? Orang bilang itu alam bawah sadar. Di mana alamatnya itu? Juga mau mengatakan alam bawah sadar. Ketika mimpi kemudian bisa cerita panjang lebar. Kadang-kadang tidurnya cuma 4 jam, mimpinya setengah jam, tapi cerita mimpinya 2 jam nggak bisa habis.
Itu dalam bahasa ilmu tasawuf modern namanya relativisme waktu. Jadi kalau mimpi itu ceritanya panjang, kalau mimpi itu pas sengaja, kalau ceritanya 2 jam nggak selesai. Itu yang kadang-kadang sama orang, kok cepet amat ya, kok lama amat ya, gitu. Kalau nonton bola saking serunya Pak, tuh 45 menit cepet. Tapi kalau nonton bola kesel Pak, kagak habis. Nah, orang jelek mainnya. Dan sama waktu kita sekolah dulu Pak, ada guru yang kita demen, itu 2 jam pelajaran cepet. Tapi yang kita gede lama Pak. Rasanya jam kalau berjalan. Itu hati, bicara hati. Nah, belum lagi bicara di luarnya. Ketika terjadi malam atau terjadi siang, itu apa yang menyebabkan malam dan siang? Beredarnya matahari, kemudian dikelilingi bumi, luar biasa. Maka orang yang tidak sama, luar biasa. Ini luar biasa, luar biasa. Diatur sedemikian rupa. Kalau mengatakan wajah Al-Laila libasa wajah Al-Nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai selimut, kami jadikan siang untuk berusaha. Nah, kalau sudah sampai pemikiran semacam itu tuh, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Gantinya siang dan malam menjadi tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang cerdas. Tidurnya sampai bangunnya, rasa di hatinya itu menjadi pemikiran yang buat. Kalau sudah sampai pada tahapan itu tuh, maka kata Imam fa'inna idin yastanirul aqlu bi nuri hadhil ma'rifah wa yatakhallasu min maradil qalbi. Maka ketika itu otaknya, akalnya mulai bercahaya dengan cahaya pengetahuan ini, dan dia akan terbebas dari penyakit-penyakit hati. Orang yang bangunnya sebelum subuh akan mampu membaca dengan hatinya bahwa ini adalah kekuasaan Allah. Kita tidur, mata kita ada yang terpejam, ada yang setengah terpejam, ada yang melek aja, tapi mulus Pak. Kan ada teman kita yang melek aja tapi mulus. Ada teman kita yang matanya cuma setengah doang tuh yang itu yang kanan kiri tapi mulus. Ada yang merem bener ada, mulus. Macam-macam deh. Tuh kata pules, kata tidur, kapan dimulainya? Bapak bilang ini, mana buat tidur jam 1. Jam 1 mah Pak, baru berapa? Bapak kalau saya nggak tahu jam berapa. Pasnya jam berapa? Nggak tahu. Tapi yakin tidur ya. Malam tidur jam berapa loh? Jam 12. Itu baru rebahan. Rebah kan jam 12. Matanya pernah di mana? Kapan pas pulsnya di berapa? Nggak tahu Pak. Kita bangun karena tetangga sebelah kentut Pak. Nggak tahu. Ketika tidur tuh sep gitu ya, ketika mata tidur sep gitu, rasanya semua badan menjadi nikmat. Kaki yang pada pegel tuh rasanya, nah, tuh badan yang rasanya. Pas bangun tidur, itu ada proses apa di badan kita? Ketika Bapak hari itu lelah sekali, capek sekali, kakinya pada pegel, pas rebah tidur, bangun, semuanya pada seger. Ada proses apa di badan kita? Ini haji, hidayah ini luar biasa. Maka pengetahuan itu menyebabkan orang otaknya, hatinya bersinar. Nah, kita pernah bahas tentang sinar Allah di kitab Hikam, dimulai kata Imam Ghazali dari sini. Maka orang yang senantiasa diterapi hatinya dengan bangun sebelum subuh, diterapi rasanya dengan bangun sebelum subuh di awal-awal itu, nanti lama-lama dia akan bersinar. Ini namanya terapi ya. Terapi mana yang cepat Pak? Terapi biasanya lama. Bisa jadi terapi roh kita diterapi. Maka cara terapinya tiap hari bangun sebelum subuh. Lama-lama dia akan sadar dengan sendirinya. Subhanallah, luar biasa Allah Subhanahu wa ta'ala, luar biasa. Itu mulai ma'rifat. Mohon maaf ya, ada bapak-bapak, teman-teman sekalian, ibu-ibu yang sekarang bangun subuhnya udah memaksa ya. Dulu waktu awal-awal subuhnya maksa, tahajudnya
maksa. Pas diterapi, sekarang setengah 3 bangun aja, malaikanya mantan setengah 3. Ada alarm kayak kagak, pasti bang. Yang jam 3, biasa jam 3 bang. Dan ketika bangun tuh dulu awalnya, udah wudhu, udah ngapain aja, Allahu Akbar. Sekarang lama-lama asik. Udah apa ya? Udah begitu kan? Serius udah? Udah Pak. Kalau yang terus diterapi udah. Nah, lah iya. Nah. Ini masjid yang menurut saya jamaahnya subuhnya sepanjang saya sembahyang di sini subuh yang luar biasa banyak ini mas. Nah, saya juga ngajar subuh di tempat lain di musola. Ya kalau masjid ini 5 saf, musola 5 saf kan jauh. Musola. Ya kalau musola kan sebaran isinya paling 20 orang. Ya udah gede banget musola. Nah, dia seseknya ini masih kalah 2 saf sama masjid dulu 5. Di sini bisa 5 saf. Ini 100 orang loh. Maka nanti coba rasakan bagaimana keberkahan sholat subuh jamaah ngefek ke kampung ini. Ada rasa nyaman di kampung ini. Ada rasa berkah di kampung ini. Coba lihat kampung yang subuhnya ngaring jamaah atau cuma berdua doang imam sama gitar. Dulu berjamaah ngomong gitu ya, imamnya cuma berdua mau menjadi imam sama gitar. Ada yang dia imam juga, berduk juga, ajan juga, manfaat juga. Nah, sampai imam mau sembahyang diri teriak subuh pahum, luruskan, diri pak. Ada yang rumah, udah mulai hari diri. Coba lihat kampung yang sembahyang subuhnya jamaahnya dikit atau hampir tidak ada, lihat rasanya. Terusan, ini bicara rasa ya, bicara rasa. Bapak yang tinggal di sekitar masjid ini coba rasa nyaman. Karena al-barkah. Luar biasa. Nah. Kalau al-barkah rasa ajana, alhamdulillah ya. Coba rasakan saya. Itu efek dari sembahyang subuh jamaah. Maka mohon maaf ya, ketika otak yang bersinar turun ke hati itu terasa, itu terbaca. Subhanallah, ini rupanya manfaat sembahyang subuh berjamaah. Dewa, terapi. Rumah tangga juga begitu kan. Kalian rumah tangga, anak istrinya sholat subuh berjamaah, bukan sholat subuh berjamaah, awal waktunya oke, anaknya awal sholat subuhnya oke di awal waktu, istrinya bangun bareng suaminya, atau di mana suaminya lihat keluarganya nyaman, goyang-goyang dikit rapi, nggak sampai kebalik. Makanya keluarganya berantakan, coba mereka sembahyang subuhnya juga. Jangan-jangan boleh disurvei. Hebatnya sembahyang subuh berjamaah. Bahwa rumah tangga kadang-kadang kekurangan duit ribut kita, tapi bagi orang-orang muslim yang sudah sembahyang subuh berjamaah itu bisa teratasi. Nah, survei lah di sini. Saya kok punya keyakinan bahwa orang yang rumah tangganya sholat subuhnya sebelum subuh udah bangun, suaminya, istrinya, ketika anaknya juga diajak semacam itu. Biasanya suka ribut-ribut yang di rumah anaknya nggak sholat, suaminya kesiangan. Ibunya doang yang bangunnya sebelum subuh nyuci. Nah, ibu saya, bapak saya kok bangun di tempat udah bangun, keren, ke pasar belanja. Nah, pulangnya sama aja, kita sekarang semuanya. Coba dirasakan. Kamu kita rasakan, semakin banyak yang sembahyang subuh berjamaah, semakin terasa berkah, semakin terasa nyaman kamu. Tingkat kriminal pun bisa jadi menurun. Nah, bahwa ada pengedar narkoba atau ada anak kita, itu bisa jadi setahun cuma sekali, bisa jadi nggak ada ketika sholat subuh kita berjamaah itu. Nah, boleh disurvei ya, boleh disurvei. Ya, lanjut. Ketika sudah bersinar, fa inna aktsarul khalqi wada'u fi amraril qulub, sebab banyak
makhluk yang terjebak dalam penyakit hati. Apa itu? Waya dunia, ketika dia cinta kepada dunia. Kalau orang cinta kepada dunia, sulit sembahyang subuhnya berjamaah awal waktu. Pernah nggak Pak kita udah kerjaan malam, akhirnya begadang subuhnya lewat. Pernah nggak dikejar-kejar target, akhirnya subuhnya berantakan. Udah malam minggu mestinya bisa sembahyang subuh, libur enggak, masih juga. Orang-orang yang kerjanya di lapangan kadang-kadang itu karena hubur dunia, pengen banget cepat kaya, pengen banget sukses dalam arti banyak duit, biasanya sembahyang subuhnya lewat. Sekelas orang kayak saya aja Pak, dulu saya pernah dalam tanda petik itu merenungi nyampe begini. Saya pernah semalaman ceramah itu 3 tempat, subuhnya ada lagi ceramah, nih subuh ngaji, habis kuat lagi ceramah, pulang meriang. Jadi malamnya 3, subuhnya ada, habis subuhnya kita pulang udah dijemput karena ada acara pagi jam 9. Pulang sampai rumah zuhur, meriang Pak, itu malamnya ada acara lagi, batal. Saya bilang gini, gue nyari apa ini? Sambil sakit tuh sambil meriang gue pikir, gue nyari apa ya sampai sebegininya? Ilok ini namanya dakwah, ilok ini namanya ceramah. Ini jangan-jangan sebenarnya kita ini apa kayaknya? Nah, mulai saat itu pas saya belajar istiqomah, pokoknya malam saya ngajar. Kalau ada ceramah saya ngajar dulu, baru jalan. Kemarin Ustaz jangan manggil saya mainnya. Saya ngajar sampai jam 9 sampai setengah 10. Kalau mau tungguin, kalau kagak nggak usah. Kalau nggak apa-apa Ustaz kita atur, oke. Kalau kan istiqomah aja belajar sih, nggak pakai duga-duga. Kenapa? Ya khawatir sebenarnya itu bukan ceramah tapi khususnya khawatir. Nah, saya juga sadar Pak, kenapa ada teman-teman kita berceramah minta panggil, saya sadar juga ya. Mohon maaf Pak, saya pernah 2 kali dalam tanda petik kecewa hal semacam itu, ada kekecewaan. Ada orang datang, Ustaz nanti itu ada hari tempat saya, siap? Udah. Ada yang datang minta saya bilang, saya udah punya jaga, tapi sampai saatnya tiba, besok mau Idul Adha, saya belum dihubungi jadi bola. Akhirnya saya utus orang sampai sana, ternyata di masjid itu yang penting bukan saya. 2 tawaran saya tolak karena istiqomah dengan janji. Udah gitu saya sembahyang di masjid kampung saya, ada yang nanya, "Lah Ustaz kerja jadwal?" Ustaz gitu. Jangan tahu berhenti. Ada lagi Ramadan. Dari awal Ramadan dia bilang, Ustaz nanti ada santunan yatim hari Jumat terakhir di Ramadan di perusahaan kami. Habis asar, siap. Teman di Metro TV, wah gua nggak bisa. Teman dia, gua nggak bisa. Teman Persatuan Guru PGRI, gua nggak bisa. Gua ada jadwal. Ketika udah waktunya, jam 2 siang dibatalkan. Yang lain kita tolak dibatalkan. Itu harga yang harus dibayar ketika kita istiqomah. Maka saya bilang, ya wajar juga kali kalau ada teman-teman yang kalau ceramah minta panjang. Wajar dalam arti dia mungkin tidak pernah kecewa, tapi tetap tahu aja juga Pak. Nah sebab itu kan bukan jual beli gitu dalam panjangnya gitu, tapi mungkin dia pernah kecewa barangkali. Nah itu sesuatu yang ketika saya curhat kepada Abu Zaid Mahfuz Makmun, apa gimana orang nggak peduli sama ente bul, nanti Allah yang peduli. Terusin aja. Itu bahasa guru tuh asik tuh ngomong. Kalau sekarang ente merasa bahwa Allah nggak peduli sama ente, nanti Allah yang peduli sama ente. Terus ini istiqomah, cakep dah. Nah, untung curhatnya sama Kiai. Coba bapak-bapak, gamparin Ustaz orang. Kalau curhat sama Kiai jadi bener. Dah. Hubur dunia yang kedua, wakil susraka terhadap dunia, ambisi, wala hasad, dengki itu senang melihat orang susah, ngeliat orang senang, orang hajatan, sukses, mulutnya ngomong aja, ya paling konangan ada 2.000, ada aja omongannya. Sementara orang hajatan hujan, rasain dia hujan, ada, itu namanya dengki.
susah nggak orang senang, senang nggak orang susah. Terapinya untuk menghilangkan penyakit itu bangun sebelum sholat subuh di awal. Wadapakul penyakit dunia berbangga-bangga merasa diri paling oke. Dan sementara wal anbiya kal atiba'il hadikin, para nabi diutus sebagai dokter-dokter spesialis hamadu umamahum, membawa umat yang ada syura' kepada syariat di dalam ta'at wal ubudiyah dan penghambaan min awalil waqtil qiyam min an-naum, dari awal waktu bangunnya. Maka nabi, para guru mengajarkan sebagai dokter-dokter spesialis menghilangkan penyakit ini, Anda harus terapi. Apa terapinya? Yuk dimulai dari bangun sebelum subuh, kemudian subuh berjamaah. Li'annahu mimma yadfa'u bi izalati hadzal marad, hadza qala asy-Syarbini. Begitulah yang bermanfaat untuk menghilangkan penyakit-penyakit ini. Demikian kata Imam Asy-Syarbini. Dan kesimpulannya ada ya, hidup bersama Allah dimulai dari bangun tidur. Bangun tidurnya sebelum subuh, subuhnya berjamaah, terus dan terus dan terus istiqomah kita. Itu terapi untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati, sombong kita, serakah kita, dengki kita, bangga kita, perlahan-lahan akan mulai hilang, sekaligus ada kesadaran dalam otak kita, hati kita bahwa Allah luar biasa. Nah, saya kira itu sudah ada manfaatnya sebagai yang biasa. Yang ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut di proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam proses belajar mengajar ini, itu kan zaman dulu kita dengan ada IQ, ada emotional quotient, spiritual quotient. Mungkin pertanyaan saya itu lebih menuntut pada kecerdasan spiritual. Jadi perannya itu bagaimana untuk mengungkap apa yang disampaikan? Ya, lanjut. Apakah speech kecerdasan spiritual ini memang hadiah itu aja, perlu semacam exercise ya, semacam latihan seperti IQ kan itu harus dilatih, nggak bisa begitu. Tapi kalau spiritual quotient itu gimana ya? Saya juga tanya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada bahasa pandai merasa, bukan merasa pandai. Itu dalam SQ ada istilah pandai merasa, harus dilatih. Nah, harus dilatih. Jadi kalau ketika kita tahajud ada sebuah janji Allah, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Anda akan sukses kalau Anda tahajud, percaya. Pertama dimulai dari percaya, kemudian terapi tahajud untuk membuat kita sukses itu, terus istiqomah, nanti pandai merasa. Ada rasanya bahwa ini tahajud adalah buah kesuksesan ini buah dari tahajud. Terus harus dilatih, harus dilatih. Nah, itu yang kemudian dalam bahasa agama disebut dengan berkah. Berkah itu ziyadatul khair. Kan Quran bilang begini, wa minal laili fatahajjad. Tengah malam bangun tahajud. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan posisikan Anda di tempat yang terbaik. Tahajud sama dengan sukses. Dan ini nih yang asa karena buka itu kecerdasan spiritual. Tapi ini tidak punya rasa, tidak bisa diambil kecuali kita istiqomah dulu dengan terapi. Anda mau sukses terapi dengan tahajud, dengan berbagai macam ilmunya. Dari mulai nanti ada doa bangun tidurnya, doa ininya ada di belakang nanti. Dari mulai cara bangunnya, kemudian tahajudnya, berapa rakaatnya, suratnya,
bagaimana pakaiannya, beradabnya, minyak wanginya. Nanti setelah ini istiqomah, nanti akan ada kecerdasan ternyata yang luar biasa. Sampai dia ketagihan bahkan butuh dengan yang namanya harus dilatih. Tapi Pak, jangan baru tahajud semalaman udah pengen sukses. Boleh tahajud seminggu masih gak seminggu Pak. Yang stroke aja Pak, itu terapinya lama Pak. Saya dulu punya dokter keluarga di tangga belakang Keseringan. Saya berobat dari beliau ke Kampus Seri tahun 1979. Dokter Kuala Sahna. Dia stroke Pak. Ketika udah sembuh, dia buka praktek lagi, jalannya masih mirip. Saya bilang begitu, dok, masa dokter pernah stroke? Saya ngomong gitu. Dia bilang jangan ngomong aja loh gitu. Emang udah terlalu akrab gitu. Ketika dia praktek saya datang lagi, dok, kok dokter pernah stroke? Kalau dokter pernah stroke bagaimana? Kita yang apa? Jangan ngomong aja loh. Di samping gua bukan dokter, profesor, belum sadar dong. Aku masih mengingat udah sadar. Itu dia bilang, dia tangannya mau, dia ketika nulis resep itu, saya bilang bisa nulis. Dia bilang itu terapinya sampai menghabiskan pensil 1 dus buat belajar nulis. Sampai akhirnya bisa kembali nulis. Itu terapi. Jadi harus terus dilatih tahajudnya, dilatih Tuhannya, dilatih baca Qurannya, dilatih bangun sebelum subuhnya. Nanti SQ-nya, kecerdasan spiritualnya akan datang sendiri dengan rasa. Harus. Jangan begini Om, gua mau bikin kata sembahyang juga, hati gua tenang, enggak bohong aja. Bohong, itu cuma omongan doang. Gitu ya, cukup ya, udah ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجيراننا ولمن حكم علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.